Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali di dalam acara kita TTM, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Nah, pada edisi yang keempat ini kita punya tamu yang istimewa. Selamat siang, Bu Wartinah. Selamat siang, Pak. Ya, ini Bu Wartinah ya. Siapa Bu Wartinah nanti kita akan tahu gitu ya. Saudara-saudara sekalian, di Jogja ini ada yang namanya shopping center gitu ya. Jadi kalau teman-teman atau saudara-saudara yang pernah kuliah di Jogja pasti tahu shopping center itu apa. Atau teman-teman yang pernah ke Jogja juga tahu. Nah, kalau ada ajakan di Jogja, ayo ke shopping center, itu berarti bukan beli baju, bukan beli sepatu atau beli yang lain-lain. Tapi justru diajak melihat-lihat atau bahkan membeli buku. Ini menarik saya kira, karena yang disebut shopping center itu memang pusat perbukuan. Jadi semua yang dijual di sana itu buku. Nah, salah seorang dari pedagang buku itu adalah Bu Wartinah ini. Atau saya panggil Bu Tina aja ya. Selamat siang ya Bu Tina ya. Terima kasih atas kunjungannya dan ajakan kami ngobrol-ngobrol ini. Sama-sama, Pak. Nah, banyak orang yang mungkin pingin tahu ya. Bagaimana mungkin shopping center itu, dan terutama juga mungkin Bu Tina sebagai pedagang buku. Nah, kalau boleh tahu Bu, yang pertama itu di shopping itu ada berapa kios ya Bu ya jumlahnya? 122 kios. 122 kios ya. Itu tingkat 2 gitu ya. Persis di tengah kota Jogja. Nah, 122 kios itu terisi semua nggak Bu? Ada yang untuk gudang. Oh gitu. Iya, kan orang satu biasanya kiosnya ada yang punya 6, ada yang punya 5 lah, kadang yang nggak agak dapat di belakang itu dibuat gudang. Oh, yang agak di belakang. Belakang atas kan nggak laku. Berarti ada satu orang yang bisa punya sampai 5 kios ya, sampai 6 kios. Jadi tidak berarti 122 kios itu 122 orang. Enggak. Kalau Bu Tina punya kios berapa? 1 kios saja. 1. Oh, ya. Oke. Sejak tahun berapa Bu Tina jadi pedagang di shopping center itu? Itu sejak tahun 1989. 89 itu langsung kios? Enggak, ikut orang. Oke, coba cerita dulu. Pertama kali gimana ceritanya? Dulu pertama kali ikut jualan ibu saya di depan, waktu masih ada gedung bioskop Senopati itu. Lulus langsung ikut di situ, ikut jualan, kan belum dapat kerjaan. Terus ada itu bosnya sosial agensi itu kan merasa kasihan, ikut terus coba juali teh. Oh, itu jadi ibunya jualan, Bu Tina itu jualannya minuman. Bukan jualan buku? Bukan. Oh, jualan minuman. Minuman, makanan kecil untuk tukang duluan, banyak tukang becak waktu tahun 89 itu banyak banget di bawah gedung Jogja Titer, Senopati Titer itu ya. Lah terus saya kan bantu sebelum dapat kerjaan, terus bantu ibu. Iya, bantu tiap hari. Terus itu lah bos sosial agensi Cak Ut itu kan tiap hari sok kasihan beli minum. Terus itu kalau Cak Ut beli minuman di tempat ibu. Iya, kan saya ditanya-tanya. Lo udah dapat kerjaan belum mau cari kerjaan tapi belum dapat. Waktu itu maksudnya Bu Tina baru lulus kuliah atau apa? SMA. Oh, baru lulus SMA. Iya, langsung ikut kan saya nganggur terus ikut jualan. SMA-nya di mana, Bu? Itu di SMK Muhammadiyah Moyudan. Oh, waktu itu. Waktu itu mungkin namanya Semea ya, Bu? Iya, dulu Semea. Oke. Jadi lulus Semea langsung bantu ibu jual minuman di situ. Yang persis dekat dengan Pak Cak Ut. Iya, itu terus kan sering beli minumannya. Terus saya ditanya-tanya apa mau kerja, kalau mau kerja ikut saya. Saya langsung diajak. Jadi nggak pakai lamaran, nggak langsung kerja. Siang datang langsung kasihan gitu, langsung mungkin kasihan, saya kan tiap hari tahu buat minum air teh beli apa itu. Jadi sejak terus itu lalu ikut pertama Pak kali itu Ut ya, atau Pak Mas Ut. Nah, Pak Mas Ut ini siapa, Bu? Itu dulu bos saya. Bos? Enggak, maksudnya dia pedagang buku juga. Iya, dulu kan kalau saya ikut tuh kiosnya masih 3 kios. Di situ baru dapat ada 3 kios di timurnya Jogja Titer 1 dulu, depan 1, terus yang dulu menghadap utara kan dulu masih dekat bis-bis itu bis malam.
Ya. Oh ya, ada Bismillah di masih sana. itu dulu belum banyak kiosnya saya ikut. Jadi Pak Ut ini adalah pedagang buku juga di situ ya, Iya. dan juga pemilik toko buku Sosial Agensi ya. Iya. Namanya juga sudah Sosial Agensi Masih, Bu waktu itu. udah sosial agensi. Waktu itu Pak Masud sudah punya penerbit belum Bu? Belum Ya. Belum punya toko-toko juga belum. Belum jadi penerbit pustaka pelajar itu belum ya. Belum. Jadi masih di bawah, masih kayak ya, oke. Nah, itu lalu membantu Pak Ut itu sampai berapa tahun, Bu? 13 tahun. 13 tahun. Jadi kira-kira mulai 89. Iya, sampai tahun berapa ya itu? 89. Saya hitung dulu waktu keluar tuh tak hitung 13 tahun. Sekitar 13 tahun lebih. Ikut Pak Ut itu ya. Ikut Jadi Cak Ut, ini mungkin teman-teman yang pernah beli buku di toko Pak Ut mungkin ingat Bu Tina ya. Iya, ingat Di banyak tahun lah, antara enggak. 8889 Iya. sampai kira 98 sampai kira-kira 2003-an awal Bu ya. Iya. Nah, itu menarik. Lalu habis itu, Ibu bikin sendiri toko atau gimana ceritanya Ini sampai punya ceritanya sendiri? saya punya sendiri. Dulu kan ditawarin kalau mau ingin mandiri gitu. Itu ditanyain Pak Ut. Iya. Aduh, menarik Saud sekali. bagus Oke, ya. ya. Kalau mau ingin mandiri boleh beli satu. Beli Oh. satu kiosnya. Dulu kan kiosnya kan waktu saya Iya, iya. keluar itu masih ikut itu kan masih kiosnya udah banyak, beli lagi gitu Oh, loh. Pak Ut beli gitu Ya, ya. Ya, tapi terus- kalau waktu saya pertama ikut kan baru 3 gitu. Oke, ya, ya. Nah, terus ditawarin itu, saya ya mau gitu, tapi kan saya uangnya kurang. Iya. Uang saya jual barang-barang kepunyaan saya ya, untuk dulu kan kerja terus uang tak kumpulin untuk emas-emas tak jual Ya. semua. Untuk dapat toko itu. Iya, terus masih kurang. Terus itu Mbak Afni itu yang nganu minjami. Oh, saya iya, iya. ingat Oke. dipinjami 5 juta. Dipinjami ya. Terus berapa bulan tak kembalikan lagi. Akhirnya sudah lunas ya, Bu ya. Udah lunas. Oh, jadi itu kira-kira 2003 tuh akhirnya 2003, 2004 kalau ya, tidak Bu salah. Tina sekitar akhirnya itu. punya toko sendiri Iya, sekarang. Nama alhamdulillah. tokonya TB Barokah TB itu. Barokah, ya, yang ngasih oke. nama suami saya itu. Oh, suaminya memberi nama Barokah biar barokah terus. Alhamdulillah katanya. memang barokah ya, Bu Iya, ya. alhamdulillah. Tapi dalam masa 13 tahun itu terus-menerus ikut atau pernah keluar atau Ikut tidak? terus, Ikut ikut terus. terus, ya. Setia sekali. Jadi tidak Iya. pernah kerja di Nggak, tempat tetap di situ terus. tempat itu. Pulangnya ya sampai malam, dulu kan laris sekali Iya. itu zaman waktu dulu itu. laris sekali. Iya. Terus habis itu lalu jadi buku sendiri ya. Iya, Nah, alhamdulillah itu. itu kepemilikannya seperti apa, Bu? Hak guna atau Hak pakai. hak pakai? Hak pakai. Tapi Iya. sekarang sudah karena hak pakai, Iya. ya berarti hanya bayar pajak. Bayar sekarang kan udah lunas. Sudah itu lunas. kemarin tinggal bayar tiap bulannya, bayar apa itu? Keamanan. Keamanan. 50. 50.000 ya Iya. tiap bulan. Tiap bulan. Oke, jadi kalau dihitung dari 2003-2004 sampai sekarang Bu Tina sudah hampir 16 sampai 16-an tahun ya Iya. yang toko ini. Nah, Iya. sekarang kan ini Bu ya era baru ya setelah Iya. yang namanya ada pasar online Iya, segala ada macam. itu, Itu ya. ada perbedaan nggak Bu? Ada Sebelum itu, yang ya. zaman online ini sama Ada. Nah, gimana Bu itu? Ya kalau dulu kan kalau sebelum ada online kan orang pasti beli semua. Jadi nggak lewat-lewat gitu, semua kan ke shopping dulu pasti nyari kalau ajaran baru gitu kan pasti orang bawa buku catatan tuh pasti beli. Kalau sekarang itu modelnya kan cuma fotokopian seringnya gitu yang dicari kadang-kadang itu. Oh, gitu. Nggak kayak dulu tuh tahun-tahun waktu dulu saya masih ikut Cak Ut itu enak itu. Enggak, Kak, sekarang yang zaman mulai Sekarang. Ibu aja yang mulai 2003 2004 itu gimana? Dengan Saya? dibandingkan yang sekarang. Beda ya. Iya. Iya, iya. Bukan karena pandemi kan, Bu? Bukan. Kalau kemarin ya masih lumayan lah. Saya kan untuk itu dapat langganan-langganan. Oh, ya iya. dulu langganan waktu masih ikut sosial kan ada masih Pindah ke tempat Ibu belinya. Kan ada yang masih kuliah lagi itu loh, S1, S2 ya, ya. S2, S3 masih ketemu. Oh, gitu. Gitu, Lalu nyari akhirnya lagi. belinya di tempat Iya. Ibu. Itu kan karena pembelian langsung ya, Bu Iya. ya. Oke.
Saya ingin tanya kalau sekarang Bu ya, berhubungan dengan penerbit itu langsung atau lewat distributor sekarang? Sekarang lewat distributor sekarang kebanyakan gitu. Tapi sekarang buku-buku yang penerbit kayak sekarang kayak Renika kayak apa itu kan udah Tutup. ya masih Sudah. tapi jarang yang nyari sekarang buku gitu. Oh gitu ya. Tapi masih ada ya Masih Renika itu. ada. Kalau Ibu bisa dibilang bisa berapa penerbit yang Ibu jualkan? Renika Cipta ada. Bumi Aksara dulu aku ngambil sendiri itu lewat sales. Oh gitu. Dulu ya. Tapi sekarang kan buku-bukuan melemah toh nggak kayak dulu lagi gitu loh. Jadi kalau begitu dibanding yang mungkin katakan tahun 2000 ya Bu ya, Yeah. atau 2015 sebelum dan sudahnya itu jauh menurun ya Bu. Udah mulai satu udah agak meruntuh ya 2000 itu apa? 2005. 2018 17 itu udah nganu. Kalau menurut Ibu faktor menurunnya apa Bu? Ya itu ada itu. Kan dulu online juga ada tapi kan belum begitu banyak yang Ya, anak online. nah. Sekarang kan tiap orang itu online semua ya sekarang Ya. itu. Nah Ibu sendiri punya nggak online juga? Enggak cuma diambil anak online. Oh gitu. Iya, saya Ibu nggak nggak punya kayak Instagram segala nggak punya. Enggak nganu anak saya itu sok buat gitu. Aku enggak pernah ya. Nggak. Jadi Ya. orang tidak buat dan kalaupun buat juga nggak serius gitu ya. Tadinya ada yang nyari anak-anak online ke tempat saya kalau ada buku apa bagus lu second itu kan tak fotokan ke anak-anak online jadi langsung cocok ya saya tak ambil Oh Ibu besok juga gitu. jual buku bekas? Iya. Oke, Ya. jual buku bekas berarti gimana cara mendapatkan buku bekas itu? Itu orang dari Rosok. Orang Iya, Rosok. nanti Rosok orang keliling ke Rosok terus dialihkan ke saya gitu. Oh, jadi ada pengepul ke Ya, Rongsok, ya. itu terus nanti menjual ke Ibu Ya. buku-buku bekas itu. Ya. Lalu nanti buku bekas itu diambil anak-anak online. Iya, Oh, betul. halo anak-anak online, ini berarti langganan kalian ya ini ya ternyata ya. Oke. Betul. Nah, tapi tidak ingin membuat Instagram atau apa kayak gitu Bu, jual online juga? Belum ya. Belum. Belum Tuh karena Ibu minat ini. belum minat. Besok. Oh, Soalnya udah terlalu banyak anak online toh nanti kalau yang sering lakukan banyak udah anak-anak online dulu langganan banyak toh kalau saya baru-baru kan susah juga. oh gitu ya. Iya. Biar anak-anak online yang Online baru ngambil juga. ke tempat saya aja. Oke. Oh gitu ya. Ngambil ke tempat saya dijual online lagi. Nah kalau ngambil ke penerbit itu biasanya bagaimana Bu pola kerjasamanya? Maksudnya kan ada yang disebut ambil Ibu bayar langsung kayak beli iya. atau sistem konsinyasi atau bagaimana Bu yang umumnya? Itu ambil apa yang Dengan penerbit atau dengan dengan sales. Dengan sales penerbit juga. Iya. Itu kan kebanyakan sales kalau masuk di shopping itu. Oh, jadi Sales. masih ada ya sales Iya, itu. masih ada. Terutama sales. kalau penerbit luar Jogja mungkin ya. Luar Jogja itu kan udah ada itu di sini cabangnya biasanya di Jogja. Oh iya ada. Ha. Jadi ada di Jogja, aku sales Jogja biasanya. Jadi mereka titip sebenarnya ya. Enggak, kalau di sini saya pesan, nanti kan saya yang pesan itu yang saya mau judul apa-apa gitu. Jadi enggak bisa kembali kan. Oh ya, iya. tapi kan saya minta yang judul ini gitu. Tapi nanti kan dikasih waktu Berapa bulan Bu, 1 rata-rata? bulan, ada yang 1 bulan macam-macam. Ya. Kalau sehari laku sampai berapa buku Bu? Yang situasi sekarang? Sekarang ini ya nggak mesti kalau pas ada langganan tuh ya alhamdulillah ya bisa dapat. Tapi kan buku bekas. Oh justru buku bekas lebih laku Bu maksudnya? Ya sekarang kan yang laku malah buku-buku bekas. Oh Iya, iya. 200 gitu, nggak mesti 300 gitu. Kadang orang satu tak kalau pas yang saya foto itu cocok semua bisa 400. Sehari itu? Itu orang satu. Orang satu beli. Tapi pas itu udah buku simpanan itu tak simpan dulu bukunya. Oke. Iya. Kalau yang buku kalau yang lain yang buku baru Bu, itu polanya apa kalau dengan penerbit biasanya? Nganapanya itu? Pola ini ya konsinyasi atau gimana gitu? Oh enggak boleh konsinyasi itu. Sekarang tidak ada. Enggak ada. Jadi kalau tempat saya mungkin ada yang konsinyasi. tapi yang pengalaman Ibu tidak ya? Enggak.
Yang kemarin saya ambil dari sales penerbit itu biasanya kasih waktu Gitu ya rata-rata. Ya. Berapa persen potongannya Bu biasanya? 35, ada yang 40. Jadi kalau Iya. reseller Iya. atau online itu mengambil Iya. ke tempat Ibu, berarti ya potongannya di bawah itu ya dikit Iya, ya. iya, Ibu- harus. Margin Ibu berapa ya berarti ngambilnya Harus. ya? Ya saya kadang nggak banyak Pak, 10, 5. Antara 10, 5%, 10%, 5%. Saya nanti kalau terlalu banyak, orangnya nanti nggak pindah ke tempat lain gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi persaingan di shopping juga Iya, ketat banyak. ya Bu. Iya. Nah sekarang di shopping itu kalau yang dagang aktif loh Bu, yang bukan Iya. pemilik toko ada berapa tadi jumlahnya? Yang Yang kira-kira pesaing Ibu itu loh. penerbit itu banyak ya. Bukan yang pedagangnya, yang kira-kira jadi pesaing Ibu tuh yang atau tidak ada persaingan sebenarnya, kurang lebih kerjasama aja atau apa? Nggak ada pesaing kok saya kalau di situ. Biasa gitu ya? Biasa aja ya. Enak dong Bu, Kalau berbisnis tidak ada saya kan pesaing. di samping-samping saya itu kan buku kesehatan itu. Oh ya. Depan saya agama, jadi nggak ada yang itu. Oh, ya. Persaingan kalau di bawah, lantai bawah itu benar itu persaingan ketat. Oh, lantai gitu. bawah. Kenapa jadi di lantai bawah Itu persaingan kan ketat? Soalnya kan semua buku baru, ngambil Oh. salesnya juga orangnya kan itu. Jadi ngortenya kan harus banyak-banyakan itu gitu loh. Oh, portingnya. Ya. Oke. Kalau sini ngortei sedikit gitu nanti pindah ke lain kios gitu. Oke. Kalau di atas tuh santai saya itu. Ibu senang baca nggak sih sebenarnya? Ya baca sedikit-sedikit kalau yang disenangi. Tapi Ibu buku apa biasanya yang dibaca Ibu? Buku-buku yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Misalnya Ya. apa Bu bukunya Bu? Ya kayak apa ya? Misalnya buku apa gitu? Ya nggak mesti ya Pak, yang tak buka itu. Oh gitu. Oh, iya. Tapi ini ya, ya nggak apa-apa sih Bu. Ya pedagang telur juga tidak bertelur kan? Nggak, Malah ya. jual buku tapi jarang baca buku, coba sebentar tak. Tapi Ibu Iya. tahu kan buku yang bagus dan enggak, maksudnya yang harganya mahal. Oh, Karena ya, Ibu cuma juga jual buku judulnya bekas. aja. Judulnya. Jadi Judulnya. kalau buku ini datang, Ibu tahu nih harganya Harganya nggak tahu coba kalau ini buku. enggak perkiraan. Artinya ini ya. tidak, oh ini nggak mungkin dijual 10.000 atau 19.000. Oh iya, Tahu ya tahu, itu ya. kalau gitu tahu. Tahu ya. tahu karena seringnya itu Ya, orang seringnya mencari ya. Orang mencari ya. Di shopping itu Bu ya, dulu ada isu juga soal buku bajakan ya. Ya, betul, Nah, itu ya. gimana menurut Ibu itu? Buku-buku yang asli kan novel-novel itu kan Iya, jadi merosot toh, kasihan yang ngarang-ngarang itu. Loh, ya oke. Enggak. Terus jadi nggak laku kan tiap ada buku baru, buku yang KW sama-sama keluar kok itu. Gitu Kemarin itu ya. Makanya buku-buku yang asli kan jarang laku itu. Iya. Cuma cetak satu kasihan loh itu. Ya, yang kasihan penulisnya mungkin Bu Penulisnya, ya, atau ya. ahli warisnya juga kasihan. Tapi Ibu ikut jualan ini Enggak. 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 Nah, Ibu merasa dirugikan juga enggak dengan ada bisnis buku KW Ya kayak gitu? kasihan gitulah ya Ya. enggak nganu. Tapi kan itu kalau pas langganan saya biasanya kalau nyari pasti buku asli tapi Meskipun bekas, gitu meskipun ya. bekas. Tapi minta asli. Minta asli. Jarang yang minta yang KW. Kebanyakan kalau pas langganan saya itu. Ya. Anak online tuh semua gitu. Ya, oke. Jadi memang pilihannya selalu buku asli ya, bukan. ya. Dia kan udah tahu tempat-tempatnya. Kalau KW itu daerah sebelah mana dia udah Ya. tahu. Ya. Jadi kan tempat saya nyarinya pasti asli tapi bekas. Gitu. Bekas gitu ya. Jadi pokoknya Ibu sendiri juga punya komitmen tidak jual buku KW kalau begitu ya. Pasti Udah. juga nggak akan Ya, dibeli saya oleh tetap pelanggan. milih bekas tapi asli. Gitu. Kalau putra Ibu senang baca juga nggak karena tahu ibunya pedagang buku? Malah enggak ini. Oh gitu ya. Pernah membantu. Padahal- Kelas berapa Bu? Kelas 3 SMP ini. Oh ya, Iya. ya. Biasa membantu nggak jualan di sana? Enggak pernah. Diajak enggak mau Diajak malah nggak Enggak mau. mau di Kal- rumah. Ya kalau belajar mau belajar tapi kalau suruh bantu suruh kasih buku bacaan tuh enggak dibaca. Oh gitu ya. Iya. Hmm. Kalau buku itu tak tambahi buku apa itu juga nggak mau. Pokoknya dari sekolahan, kalau nggak dari sekolahan dia nggak mau. Oh gitu. Kalau bapaknya, Ya. Pak suaminya juga membantu sehari-hari berdagang itu atau Ibu sendirian? Saya aja? sendiri, ngurus sendiri dari pertama. Oh gitu ya. Iya. Kenapa? Oh karena Dia kan suaminya punya kerjaan Grab sendiri. itu ya dia tuh kalau suruh duduk terus kan biasa di jalan. Jadi kalau
duduk di kios terus kan nggak kerasan gitu. Kalau menurut Ibu pernah nggak kepikiran misalnya berhenti jadi pedagang buku lalu mau mencari pekerjaan lain gitu, Bu? Belum ada angan-angan ini soalnya Belum pernah mencoba juga. belum. Memang Berarti Ibu setia sekali ya. iya, saya memang kelihatannya biasanya cuma jualan buku kelihatannya, kalau jualan lain tuh Jadi belum ada tidak pernah ada pikiran, keinginan ya, pindah ke lain hati gitu ya, Bu, belum, ya, ya, berbisnis itu. ya. Jadi memang setiap artinya mantepnya masih buku terus ini. kalau boleh saya tahu, Bu, Ya. ini masukan untuk keluarga, ini Ya. kira-kira aja Ya, kira-kira berapa persen menyumbang ekonomi keluarga yang Ibu sebagai pedagang buku itu? untuk sehari-hari Iya, itu. ya untuk keluarga Ibu, Iya. artinya berapa persen menyumbang ke keluarga? Sekian persen, 75%, 50% atau berapa persennya? Keluarga Ibu, keluarga sebagai sama kayak tempat ya kakak saya enggak, yang itu. Ibu aja, bisa Ibu sendiri. sama di ya, di rumah keluarga itu. ya. Ya hampir separuhnya itu, separuhan-paruhan sama suami saya. Oh, jadi Iya. 50-50 lah ya, Bu ya. 50-50 ya. Berarti sangat penting sekali ya, Iya. Bu ya. Jadi, Soalnya kan kalau mengandalkan juga suami saya, kan kadang Grab kan belum tentu juga gitu. Mana yang ada. Gitu. kalau omsetnya gimana, Bu, antara pemasukan dan ini bisa menutupi? Apa Ibu juga untuk modal ada misalnya berhutang atau apa di ini? Alhamdulillah enggak. Ya. Enggak. Cuma hutang pertama kali itu Waktu untuk beli beli tok. kios. Itu pertama kali saya buku-buku tuh dikasih caud. Iya, Itu ya. baik sekali, bener. Itu dulu buku-buku pustaka pelajar. Kan masih ada di kios. Saya suruh ngambil berapa, dua judul tiap judul. Ya, yang Waktu ada, itu ada berapa judul? Yang ada di kios banyak sekali, hampir di kios itu penuh itu. Sama buku tinggalan yang teman-temannya nggak ngambil itu loh, kan suruh buat saya untuk modal. Saya cuma ngasih modal. Jadi itu itu awal aja, gitu. awal pertama kali saya jualan buku itu. Jadi saya nggak modal beli buku apa itu enggak. Cuma dari caud dulu, terus nanti ada orang jual buku bekas tak beli, jadi terus lama-lama penuh. Ya. Di Shopee itu ada semacam persatuan para pedagang buku nggak, Bu? Dulu ada. Tapi sekarang kelihatannya kok nggak tahu ya sekarang. Kalau dulu ada ketuanya, ada semuanya, Kegiatannya apa? ada pengurusannya. Kegiatannya apa waktu itu, Bu? Dulu tuh ya ada, kalau ada acara sawalan gitu juga ada. Oh, kumpul-kumpul ya, gitu ya. Kumpul itu ada. Tapi kalau sekarang tidak aktif. Iya, nggak aktif lagi, sama udah bubar kelihatannya. Kalau menurut Ibu, masalah yang dihadapi para pedagang buku itu apa ya kira-kira, Bu, dan apa harapan Ibu sebenarnya? Entah kepada penerbit, entah kepada pemerintah, entah kepada reseller atau distributor, apa, Bu, kira-kira, Bu, harapannya, Bu? Biar apa? Harapan apa itu tadi, Pak? Ya, harapan Ibu terhadap pemerintah, misalnya ada nggak sesuatu yang Ibu keluhkan atau terhadap penerbit gitu? Atau tidak ada, semua beres-beres saja? Gimana, Bu? Saya tenang-tenang itu nggak ada, iya. Soalnya kan saya ini kan sekarang waktu pokoknya tahun-tahun ini kan saya udah nggak ngambil di penerbit, nggak apa itu, cuma bebas ya, Ibu ya. Jadi sebagai pedagang nggak punya utang ya, Bu ya? Enggak, aku cuma punya sekali, Bu. Ya alhamdulillah punya Bapak itu kan cuma itu yang konsen ini kan. Tiap buku laku kan saya sendirikan itu, jadi nggak buku sendiri, buku tiap hari panen satu, tak tulis di buku besar satu. Nanti kalau udah banyak tak kumpulin, tak titipkan ke sini lagi gitu. Saya tadi enggak. Dengan penerbit lain juga enggak. Begitu, ya. Saya enggak dulu ya, tapi sekarang kan saya udah susah buku-bukunya laku itu loh, Pak. Sekarang kan jarang laku tau buku penerbit itu. Begitu ya. Ya tertentulah wajib hukum itu masih, tapi di bawah ya. Kalau di atas itu jarang. Karena Ibu di lantai 2. Memang lantai 2 sama lantai 1 beda ya, Bu? Beda. Sewanya segala beda. Beda, mahal bawah. Oh, gitu ya. Itu juga kelas-kelasan itu kan ada A, B, C itu. Ukurannya juga beda-beda ya. Ukuran sama. 3 kali 3 apa ya itu. Cuma kalau bawah mahal. Depan sendiri itu mahal, bawah. Oh, yang paling bawah tapi depan ya. Depan sendiri itu A itu. Itu bukanya mulai jam 10-an ya, Bu ya? Jam 8 Pak ya kalau yang Kalau Ibu?
Kalau saya nggak mesti ya jam 10, jam setengah 11, jam setengah 10, Sampai jam jam 4. jam gitu, 4 ya, itu ya. singkat sekali ya, 4 Iya. atau 5 jam. Saya tuh nggak terlalu nganu apa. Kalau tempat lain kan ada karyawan, ada kan mungkin untuk biaya bayar karyawan juga. Karena lebih laris gitu ya. Laris di bawah. Tapi ya itu banyak apa? Ngambil penerbit kan juga hutangnya juga banyak Oh, gitu. gitu. Sama aja ya. Kalau di atas saya nggak. Santai ya, Bu. Ya, tapi kan saya nggak apa hutang-hutang penerbit dulu ya, tapi udah lunas semua. Oke deh Bu ya, ini saya kira obrolan yang sangat menarik sekali. Bagaimana Bu Tinah ini pasti merepresentasikan salah satu pedagang di shopping center gitu ya. Iya. Jadi memang kalau di masa pandemi ini gimana Bu penjualan buku itu? Jualannya sepi. Sangat sepi ya. Sangat sepi ya. Cuma adang-adang 1-2. Ya sama anak online aja. Yang laku malah anak online. Oh pandemi iya ini, ya. Jadi ya. anak online justru mengambil ke tempat Ibu Iya, ya. buku-buku ya, buku macam-macam ya. Kalau dapat bekas cocok diambil gitu. Ya berarti bekas sangat menyumbang ya Bu. Iya. Terima kasih sekali Bu obrolannya. Mungkin ini teman-teman yang nonton pun akan tahu dan juga bisa menimbang-nimbang bagaimana berhubungan dengan para pedagang shopping dan melihat juga bagaimana shopping center sebagai basis penjualan buku di Jogja. Demikian TTM kita kali ini, bukan teman tapi mesra, tapi talking 30 minutes. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.